Ya, jelang bergulirnya ajang Piala Asia U23 yang digelar pada April 2024 nanti, Timnas Indonesia mulai mempersiapkan program pemusatan latihan, termasuk laga uji coba yang akan dilakoni oleh Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Laman resmi AFC yaitu theafc.com menyiarkan bahwa skuad Garuda di Piala Asia U23 nanti tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Jordania, dan raksasa sepak bola Asia yakni Australia. Guna menyongsong ajang yang baru pertama kali diikuti oleh Timnas Indonesia U23 tersebut, jajaran staf manajemen Timnas Indonesia U23 kini tengah mempersiapkan beberapa laga uji coba untuk skuad Garuda U23. Ya, melansir dari kanal berita Sora.com, Timnas Indonesia direncanakan akan melakoni 2-3 laga uji coba sebelum berlaga di Piala Asia U23. Menurut manajer Timnas Indonesia U23 yakni Sumarji, saat ini Timnas Indonesia U23 sudah resmi mendapatkan satu lawan tanding yakni Tiongkok. Selain itu kemungkinan besar akan ada 1 atau 2 negara asal Timur Tengah yang juga akan menjadi lawan tanding bagi Timnas Indonesia U23. Ya, rencana yang sudah kami koordinasikan itu, Timnas U23 akan friendly match melawan China dan mungkin sama 1 atau 2 negara Timur Tengah. Itu yang sudah terjadwal di kita ya. Kalau yang lain belum ada sama sekali, kata Sumarji. Nah, Timnas Indonesia U23 di bawah asuhan pelatih Sinteyong memang diberikan target yang cukup tinggi di ajang kali ini, yakni mampu lolos ke fase gugur atau babak 8 besar Piala Asia U23. Kendati berada di grup yang relatif berat, akan tetapi Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin target tersebut bisa tercapai. Uniknya sebelum mengumumkan akan melawan Tiongkok sebelum gelaran Piala Asia U23, Timnas Indonesia menolak ajakan dari Malaysia untuk bertanding dalam laga bertajuk International Friendly Match yang lokasinya belum ditentukan. Hal itu disampaikan oleh Sumarji kepada awak media pada Jumat kemarin. Penolakan itu dikarenakan jadwal uji tanding yang disodorkan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia bentrok dengan jadwal lainnya yang telah dimiliki oleh Timnas Indonesia. Penolakan tersebut juga didasarkan rencana pemusatan latihan Timnas Indonesia yang akan digelar di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir bulan Maret sampai awal April 2024 nanti. Ya, karena kan memang untuk Timnas U23 kami sudah menjadwalkan TC di Dubai pada tanggal 31 Maret sampai 8 April nanti, ucapnya. Dan di informasi bola selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal akan melakukan komunikasi dengan klub pemain aboard Timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda Muda akan tampil di Piala Asia U23 2024 mulai bulan April mendatang. Tapi masalah datang karena memang turnamen tersebut bukan agenda FIFA dan klub bisa saja tidak melepas pemainnya. Kondisi ini tentu saja menjadi masalah karena nasib Sinteyong ditentukan pada Piala Asia U23. Membawa tim terbaik tentu menjadi jalan yang tepat agar dia bisa membuat timnya lolos dari babak fase grup. Erick Thohir menjelaskan dia akan coba melakukan komunikasi terkait masalah ini. Dia ingin mendapatkan solusi terbaik karena beberapa pemain andalan skuad Garuda berkarir di luar negeri. Tentu perlu ada komunikasi yang baik agar mereka bisa dilepas oleh klub demi membela Indonesia. Ya, semua itu kan sudah kita bicarakan dari tahun kemarin. Coach Shin mau, saya mau, PSSI mau, pemain mau, Liga ya kita harus bicara. Jadi seperti klub-klub yang di luar negeri, dalam negeri semua kan upaya. Tidak ada istilahnya kita nggak mau mencapai target, kata Erick Thohir. Ya, sosok yang memimpin Kementerian BUMN ini juga menegaskan bahwa dia ingin Timnas U23 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Dia juga dekat dengan beberapa pemain dan rutin melakukan komunikasi. Erick akan berusaha membawa pemain-pemain pilihan Sinteyong untuk berlaga di Piala Asia U23 nanti. Saya ini kan pemimpin yang ingin tim saya sukses. Saya juga dekat dengan para pemain, kadang-kadang saya WA. Saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim. Jadi mendorong tim supaya sukses karena saya yakin kesuksesan saya pun karena tim saya. Garansi nggak mungkin lah, tapi kita mendorong 110% pemain itu untuk bisa bergabung, kata Erick Thohir. Nah, menariknya beberapa pemain seperti Elkan Baggett dan Pratama Arhan baru saja pindah klub. Mereka memang masih harus beradaptasi dengan tim barunya, tetapi skuad Garuda Muda membutuhkan 2 nama ini untuk berada di dalam tim. Sekarang ada juga bursa transfer beberapa pemain. Ya, kita lihat Elkan dari Ipswich ke Bristol. Kita lihat Elkan main terus atau tidak. Dan kita mesti ada pendekatan. Arhan juga sudah pindah ke Korea, nggak pernah tersirat ya. Saya ingin menggagalkan misi manapun. Pungkasnya. Dan di informasi bola yang terakhir,
Ya, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong berharap dapat melanjutkan keajaibannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan kembali berlaga di fase tersebut pada Maret 2024. Ya, langkah Shin dan pasukannya terhenti di 16 besar Piala Asia setelah takluk 0-4 dari Timnas Australia. Perjuangan Timnas Indonesia berakhir di ajang 4 tahunan itu. Akan tetapi, mimpi besar sudah menanti untuk diwujudkan. Sinteyong beberapa waktu yang lalu juga sudah mengobarkan tekad untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Perjuangan ini akan kembali dimulai pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada laga kandang dan tandang menghadapi Timnas Vietnam pada 21 serta 26 Maret mendatang. Kans untuk lolos ke putaran selanjutnya juga masih terbuka lebar. Saya ingin tim ini lolos dari babak kedua kualifikasi, kata Shin. Saat ini Indonesia menempati posisi juru kunci di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 1 dari 2 laga. Peluang melaju ke putaran ketiga sekaligus perebut tiket ke Piala Asia 2027 masih terbuka lebar dengan 4 laga yang tersisa. Syaratnya, Indonesia harus finish minimal sebagai runner-up. Posisi itu kini pun ditempati oleh Vietnam dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan di laga melawan The Golden Star pada 21 Maret mendatang tentu akan membuat tim Merah Putih menggusur sang rival. Shin pun kini berharap anak asuhnya akan mendapatkan menit bermain reguler di dalam klub. Dengan demikian, ia tak perlu lagi mengurus soal fisik dan stamina ketika latihan. Ya kan, ketika para pemain ini kembali ke klub, hanya beberapa saja yang tampil reguler. Kami membutuhkan pemain yang tampil bagus di liga dan memberikan warna di timnas saat dipanggil. Nah, selama ini kami kehabisan waktu karena harus terlebih dulu memperbaiki stamina dan juga performa para pemain, pungkasnya. Nah, proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia ini bisa cepat selesai pada Maret 2024. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam sebanyak 2 kali. Timnas Indonesia terlebih dahulu menjamu Vietnam pada laga ketiga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Maret 2024. Selanjutnya giliran Timnas Indonesia yang akan bertandang ke Vietnam pada laga keempat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Midin Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024.